hantu genderuwo steroid, hantu kuntilanak pink, hantu pocong. Gak tau gue guys, gender netral kayaknya nih. Hey guys, selamat datang di Mang Acu Channel, sumber segala wawasan gak penting yang berasal dari rasa penasaran gue. Dan kalau kalian mau dukung channel ini, jangan lupa buat klik subscribe, bunyiin lonceng, dan komen di bawah. Sesuai dengan judul video kali ini, gue bakal bahas tentang hantu. Oh bukan, pemburu hantu. Gue pengen bahas ini karena skeptis dan mistis itu gak pernah akur bareng-bareng. Mereka tuh selalu berdebat kayak pecinta shonen. Kalau ditanya mana yang lebih kuat, Goku atau Saitama? Ayolah guys, jelas dong yang paling kuat adalah Gintama. Gue pengen bahasnya itu fokus deh pemburu hantu. Nah ini nih, ketika skeptis dan mistis terus berdebat ini, muncullah orang-orang ini pemburu hantu. Nggak tahu gue mereka skeptis atau mistis, dua-duanya ada. Cuma mereka pemburu hantu, dan menurut gue ini adalah hal yang paradoks. Jadi yang paling pertama, yang paling aneh adalah hasil. Sebagian besar orang-orang mistis, mohon maaf, mistis. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Sebagian besar orang percaya dengan hal mistis karena pengalaman pribadi. Yang bisa aja benar, gue nggak bilang itu nggak benar. Dan semua pengalaman itu valid. Tapi berawal dari situ mereka menjadi mudah percaya dengan hal-hal seperti itu. Sedangkan skeptis biasanya berawal dari nggak percaya sama cerita orang mengenai hal itu. Jadi kedua-duanya ketika memburu hantu sudah ada hasil di pikirannya sebelum memburu. Nggak saintifik, karena yang percaya mistis dari awal memburu hantu udah yakin hantu itu ada dan ada tandanya. Sedangkan yang skeptis dari awal, apapun bukti yang lu tunjukkan, mereka nggak bakal percaya karena emang pada dasarnya nggak bakal percaya. Jadi ini kalau dari awal dua-duanya sudah menganggap bahwa itu antara benar atau tidak, nggak ada gunanya. Selain itu, karena udah tahu hasilnya, jadi apapun yang terjadi saat proses memburu hantu itu bisa ditwist kayak apapun. Yang nggak percaya bisa ngetwist alasan ini itulah. Sedangkan yang percaya bisa dibelokin ke hantu semua kejadian. Udah, gue kasih contoh nih. Contoh kasus. Wah, di sini ada makhluk gaib nih. Tadi gue dengar suara aneh. Lu denger nggak? Oh iya nih. Oh iya gue denger nih. Pocong. Suaranya agak ngirung soalnya tadi tuh. Kayak Ariel, agak ngirung. Bentar dulu, tau pocong dari mana lu? Suara ngirung, genderuwo pilek juga suara ngirung. Lu parah, lu nggak bisa men. Genderuwo masa pilek, nggak mungkin genderuwo pilek. Kalau gitu semua setan masuk angin keluar malam. Gimana sih? Ya, masuk akal nih orang. Oh, suara pocong berarti. Belum pernah yakin betul suara pocong itu. Iya itu, suara pocong sendawa. Habis kerokan biasa. Nah, dari contoh kasus tadi itu adalah contoh dari apa yang sering disebut sebagai ad hoc fallacies. Jadi ad hoc fallacies itu adalah ketika ada diskusi dan argumen keluar hanya untuk menambal kebolongan dari logikanya. Ada alasannya ini, alasannya itu. Jadi hanya untuk nambal doang. Biasanya nih orang saking ingin membuktikan kalau dia benar. Ketika ada yang poke fun atau kayak ngetes lah gitu. Emang kalau kayak gini begitu dong, kalau gini begitu dong. Nah, mereka marah dan biasanya membuat alasan-alasan yang mulai cuma buat nambel doang. Cara taunya argumen orang, alasan orang, penjelasan orang tuh ad hoc fallacies atau bukan, ada 3 caranya. 1, tanya aja langsung. Serius, lu bener-bener percaya sama hal itu apa enggak? Apa lu ngarang doang cuma buat karena emosi gitu nih? Nah, di situ biasanya ada beberapa orang yang orang logis tuh bakal iya sih sebenarnya ya emosi aja tadi gitu, biasanya gitu. Atau enggak kayak ya gue ngarang gitu emang, maksudnya lebay gitu sengaja atau gimana gitu, karena tertekan gitu, merasa tertekan harus membuktikan, jadi akhirnya mereka ngaku. Cara kedua untuk tahu itu ad hoc fallacies atau bukan adalah tanya ke diri sendiri, itu argumen yang bisa bertahan sendiri di luar dari diskusi itu apa enggak. Jadi ada manfaat lain selain buat nambel
diskusi tadi, nambel argumen diri diskusi tadi atau enggak ketika diterapkan di luar diskusi. Contoh kayak tadi, genderuwo pilek. Ad hoc fallacies yang dikeluarkan adalah semua makhluk halus nggak bisa pilek, kalau bisa mereka masuk angin semua. Diterapkan keluar, oh ada suster ngesot, ada banyak hal-hal manusiawi yang ada muncul di mereka, tapi sakit enggak gitu loh. Yang ketiga itu adalah bisa ngeyakinin orang yang nggak percaya apa enggak. Di kasus ini biasanya dua-duanya nggak pernah ketemu. Makanya banyak yang terjadi ad hoc fallacies karena dari awal keduanya udah selek, karena balik lagi hasilnya di awal sudah ditentukan. Alasan berikutnya kenapa menurut gue pemburu hantu itu adalah hal yang absurd dan kalau menurut gue ya keliru gitu adalah pengertian definisi pemahaman kita gitu loh. Yang kita pahami selama ini adalah makhluk halus, setan, jin, apa segala macam apapun yang kalian istilahnya itu, makhluk tak kasat mata itu adalah makhluk-makhluk supranatural, metafisik. Yang perlu kalian pahami sih dulu aja. Apa yang kalian pahami tentang makhluk-makhluk itu? Tentang kejadian-kejadian itu? Pertanyaannya, kenapa ingin dibuktikan dengan bukti fisik? Sesuatu yang fisik. Kalau sekecil bakteri apapun yang kita nggak bisa lihat, atau sejauh apapun, kayak bintang di langit, itu bisa mempengaruhi dunia fisik. Karena mereka juga ada secara fisik. Sedangkan kalau kita berargumen bahwa makhluk supranatural adalah metafisik, sesuatu yang tidak ada secara fisik, kenapa nyari bukti fisik? Kalau gua pribadi nangkepnya berarti pemburu hantu itu adalah baik itu percaya mistis atau tidak percaya mistis, dua-duanya mencoba membuktikan bahwa hal-hal supranatural itu adalah fisik, bukan hal yang supranatural. Tapi fair kalau ada orang yang percaya, karena orang bilang mungkin argumen yang bilang ya itu kan makhluk halus itu kan kayak tak kasat mata gitu loh. Ya kalau interpretasi Anda tak kasat mata, ya bakteri juga tidak kasat mata. Apakah dia berarti makhluk halus? Itukah makhluk halus yang kalian cari selama ini? Ya udah ketemu berarti, nggak usah dicari buktinya gitu loh maksud gua. Jin COVID. Emotional damage. Nah, ini contoh kasus kedua. Perhatiin, guys. Hari ini gue lagi di Kutub Selatan. Tapi kok di sini dingin banget kayaknya ya. Di Kutub nih dingin banget, gila lu. Tangan gue menggigil tuh. Lihat, ini ada apaan nih, tangan gue menggigil nih. Wah, ini Kutub Selatan nih emang serem nih kayaknya nih. Ada penunggunya nih kayaknya nih. Gue nanya warga sekitar tadi nih, itu namanya Nyai Penguin katanya. Nyai Penguin. Nah, itu yang nyebabin semuanya jadi es, jadi dingin di sini nih. Tapi untung gue sakti, udah gue tangkep, gue masukin itu Tupperware tadi, betul kecilan, gue Tupperware agak gede dikit. Jadi kalian tenang aja, besok pagi udah es di Antartika udah mencair dan sudah bisa kita tinggali, sudah bisa kita kolonisasi lah istilahnya, karena sudah nggak ada yang mengganggu manusia di sini. Ini gue sebut argument of ignorance, argumen yang muncul dari ketidaktahuan. Sering terjadi dalam hidup, dalam sejarah manusia di bumi ini sering terjadi. Yang kita nggak tahu itu ya sering dikarang-karang gitu. Itu hal biasa ketika kita nggak tahu sesuatu dan kita ngarang apa kemungkinan, itu udah terjadi dari sejak manusia ada mungkin. Cara tahu apakah pemburu hantu menggunakan argument of ignorance itu nggak terlalu susah. Ketika mereka menjelaskan sesuatu, kalau mereka mengeluarkan kata-kata kayak lu juga nggak bisa jelasin kan, nggak mungkin karena ini itu kan, jadi belum atau tidak bisa dijelaskan, bukan berarti waktunya buat ngarang bebas. Dan bukan berarti buat yang skeptis nih, bukan berarti tidak ada penjelasannya. Gue dari tadi mengkritik skeptis dan mistis karena gue sendiri bukan dua-duanya. Bedanya dari dua-duanya adalah gue nggak langsung percaya kayak skeptis. Ketika ada orang menceritakan hal supernatural, gue nggak percaya karena itu yang mereka alami. Ya udah, gue dengerin aja. Itulah perspektif mereka atas kejadian itu. Itulah tanggapan gue. Tapi gue juga bukan orang yang percaya mistis bahwa oh itu emang kejadian seperti itu dan langsung percaya. Enggak.
Menurut gue apa yang dijelasin dan diceritakan oleh orang tersebut itu ya hipotesis sementara, bisa dianggap mungkin benar, mungkin juga salah. Kemungkinan besar gabungan dua-duanya cuma kurang tepat. Stop it. Get some help. Gue nggak menjelekkan dua-duanya ya, karena hal favorit orang logis kayak gue adalah mengakui ketidaktahuan. Gue nggak tahu, karena buat gue sendiri jawaban itu bukan akhir dari sebuah pertanyaan. Jawaban itu adalah awal dari pertanyaan baru yang akan muncul. Semakin dalam kita mencari tahu, maka semakin banyaklah pertanyaan yang muncul. Dan gue pribadi nganggep orang yang seakan-akan selalu memiliki jawaban atas segala hal, kemungkinan besar mereka tahu lebih sedikit dari orang yang ngaku nggak tahu jawabannya. Buat kaum skeptis yang sulit percaya apapun, atau kaum mistis yang gampang percaya sama apapun, dan buat kaum logis yang lebih senang bahagia mengaku tidak tahu, terima kasih buat nonton video ini sampai habis. Gue Mang Aci pamit undur diri. Bye bye.